Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lispi dengan nomor induk mahasiswa 1022-2019 dari kelas C1 Akuntansi. Di sini saya akan mereview materi tentang Sistem Informasi Akuntansi bab 5, yaitu buku besar dan buku besar pembantu. Buku besar dan buku besar pembantu. 1. Buku besar atau General Ledger. A. Buku catatan akhir atau Books of Final Entry yang merupakan kumpulan rekening atau real dan rekening rugi laba nominal. B. Menampung ringkasan datanya yang sudah diklarifikasikan yang berasal dari jurnal. C. Sumber data yang menyusun neraca laporan rugi laba dan laporan perubahan modal. 2. Buku pembantu atau subsidiary ledger. A. Rincian dari rekening-rekening dari buku besar. 3. Rekening kontrol atau controlling account. A. Maksud saya, maaf. Buku besar yang rinciannya dibuat dalam buku pembantu. Buku pembantu dalam perusahaan manufaktur. 1. Buku pembantu persediaan. 2. Buku pembantu piutang. Buku pembantu utang. Buku pembantu harga pokok produk. 5. Buku pembantu biaya. Buku pembantu aktiva tetap. Formulir rekening buku besar. Formulir rekening buku besar. 1. Rekening bentuk biasa. 2. Rekening saldo dengan 1 kolom saldo. 3. Rekening saldo dengan 2 kolom saldo. 4. Rekening dengan saldo lama dan saldo baru. Klasifikasi rekening. 1. Berdasarkan laporan keuangan. A. Rekening diklasifikasikan sesuai dengan susunan dalam neraca. B. Diklasifikasikan sesuai dengan susunan dalam laporan rugi laba. 2. Berdasarkan arus nilai. Klasifikasi atas dasar laporan keuangan. 1. Rekening buku besar dibagi neraca dan rekening laba rugi. Rekening neraca dibagi dalam kelompok aktiva, utang, dan modal. 3. Masing-masing dibagi dalam golongan aktiva, aktiva lancar, investasi javan, aktiva tetap berwujud, aktiva tetap tidak berwujud, dan aktiva lain-lain. 4. Rekening rugi laba dibagi dalam kelompok penjualan, HPP, biaya produksi, biaya penjualan, biaya administrasi, dan umum. 5. Masing-masing kelompok dibagi menjadi golongan subgolongan atau langsung ke rekeningnya. 6. Pemberian kode kepada masing-masing rekening dalam klasifikasi. Kode memudahkan proses pengolahan data karena dengan kode data akan lebih mudah diidentifikasi. Suatu kerangka yang menggunakan angka atau huruf atau kombinasi angka dan huruf untuk memberi tanda terhadap klasifikasi yang sebelumnya telah dibuat. Syarat kode yang baik. Ada 6, yaitu 1. Kode yang disusun perlu disesuaikan dengan metode proses data. 2. Setiap kode harus mewakili hanya satu item sehingga tidak membingungkan. 3. Kode yang dipakai harus memudahkan pemakai untuk mengingatnya. 4. Kode yang disusun harus fleksibel, artinya dapat dilakukan perluasan tanpa perubahan penyeluruh. 5. Setiap kode harus menggunakan jumlah angka atau huruf yang sama. 6. Kode yang panjang perlu dipotong-potong untuk memudahkan pengingat. Metode pemberian kode rekening. A. Kode angka atau alfabet urut atau kas dan piutang. B. Kode angka blok 100 sampai 199 aktiva, 200 sampai 299 utang, 300 sampai 399 adalah modal. C. Kode angka kelompok
Kode 1 sama dengan kelompok aktiva, kode 2 sama dengan kelompok utang, kode 3 sama dengan kelompok modal. D. Kode angka desimal. Kode 1 sama dengan kelompok, persediaan, kode 1.1 sama dengan persediaan bahan baku, 1.1.1 per kayu, persediaan kayu. Posting ke dalam rekening buku besar dan buku pembantu. Posting atau pembukuan. Proses sortasi dan pemindahan data ke dalam buku besar dan buku pembantu ada 4 metode posting. 1. Metode tangan atau pen dan ink. 2. Metode posting langsung atau discrete posting dari buku pembantu. 4. Metode posting langsung, discrete posting dari dokumen sumber. 4. Metode tanpa buku pembantu, ledgers booking. Cara penanganan dokumen sumber atau media. Media tunggal. Dokumen sumber yang hanya berisi atau rekening yang dibuat atau satu rekening yang dikredit, contoh faktur penjualan. 2. Media campuran. Dokumen sumber yang berisi lebih dari satu rekening yang didebit atau lebih dari satu rekening yang dikredit, contohnya bukti kas keluar. Pencatatan data ke rekening pembantu ada 2. 1. Pada media tunggal sama dengan tidak memerlukan metode penanganan tertentu. 2. Pada media campuran sama dengan tidak memerlukan metode penanganan ter. Sekian dari bab ini, mohon maaf bila ada salah kata yang tidak berkenan, banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.